نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan karunia kenikmatan berupa taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Dan pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Nasihati lin Nisa, nasihat yang ditulis oleh salah seorang putri dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yakni Ummu Abdillah binti Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai di firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketahuilah annamal hayatud dunya, hanyalah kehidupan dunia itu la'ibu wa lahwu, la'ibun wa lahwun, yani hanyalah permainan dan senda gurau. La'ibun wa lahwun ini ditafsirkan oleh para ulama seperti Qatadah rahimahullahu taala, bahasanya makna dari la'ibun wa lahwun ini adalah makanan dan minuman, dan inilah yang dominan yang ada di tengah-tengah manusia. Sebagian mengatakan la'ibun itu adalah ma raghaba fid dunya, yakni segala sesuatu yang membuat manusia itu cinta terhadap dunia. Dan lahwun adalah segala sesuatu yang membuat manusia itu lupa dengan negeri akhirat. Maka inilah kehidupan dunia. Wa zinatun wa tafakhurun bainakum, serta kehidupan dunia itu hanyalah adalah perhiasan dan saling berbangga di antara kalian. Wa takathurun fil amwali wal aulad, serta berlomba-lomba dalam memperbanyak harta dan keturunan. Kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu, seperti di sini Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan kehidupan dunia seperti hujan yang tanaman-tanamannya itu mengagumkan para petani. Thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama, kemudian tanaman tersebut menjadi kering dan kalian melihat warnanya, yakni warnanya kuning,
kemudian menjadi hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat ya nanti ada adab yang sangat keras. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keridhaannya. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadrib lahum matsalal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan ya kehidupan dunia ini seperti air yang turun dari langit, sehingga dengan air tersebut menyuburkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan tersebut menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Di dalam ayat yang lain lagi Allah Subhanahu wa taala, yakni di sini penulis menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an akan hakikat kehidupan dunia. Di dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama matsalul hayati dunya, hanyalah permisalan kehidupan dunia itu kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang turun dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, kata Allah Subhanahu wa taala, lalu tumbuhlah tanaman di bumi dengan subur karena sebab air tersebut. Mimma ya'kulun nas wal an'am, dari apa-apa yang dimakan oleh manusia dan hewan ternak. Hatta idza akhadhatil ard zukhrufaha, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya. Wa zayyanat wa zanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw naharan faj'alnaha hasiran ka'an lam taghna bil ams. Kata Allah Subhanahu wa taala, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya meyakini ya bahwa mereka pasti menguasainya, yakni maksudnya memetik hasil panen dari apa yang mereka tanam tersebut. Maka datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam dan siang hari. Lalu kami jadikan tanaman tersebut seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Ya, yang dimana sebelumnya petani ini menyangka bahasanya tatkala dia melihat tanaman yang dia atau bibit tanaman yang dia taburkan tumbuh dengan subur, dia mengira bahasanya buah dari tanaman tersebut dia akan panen. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya musibah, sehingga dengannya tanaman-tanaman tersebut menjadi hancur. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir. Saudari kun rahmat Allah Subhanahu wa taala, di ayat-ayat yang beliau sebutkan di sini bahwasanya dunia itu dipermisalkan dengan air.
Kenapa dunia? Dan ini kebanyakan di dalam ayat Al-Quran itu dipermisalkan dengan air. Ya, dikarenakan ini ada 5 kemiripan, ya, antara air hujan dengan dunia. Ada 5 kemiripan antara air hujan dengan dunia. Kemiripan yang pertama, dikarenakan air hujan itu turun ke bumi, yakni tidak berhenti pada suatu tempat. Air hujan yang turun ke bumi tidak berhenti pada satu tempat, namun dia akan mengalir. Dia akan mengalir. Maka demikianlah dunia. Dunia itu dia berputar seperti roda. Mungkin saat ini seseorang itu dia bisa berpuasa, namun ada waktunya kekuasaannya akan tumbang. Ya, hari ini dia bisa berjaya dengan kekayaannya, dan ada satu waktu, satu masa kekayaannya tersebut akan hilang dari dirinya. Siapa yang tidak mengenal Qarun? Orang yang memiliki kekayaan yang sangat banyak, harta yang sangat banyak, namun bersamaan dengan itu, yang namanya dunia ini dia selalu berputar. Ya, kekayaan yang dimiliki oleh Qarun itu tidak selamanya dia nikmati. Namun Allah Subhanahu wa taala mengirimkan musibah kepada dia, sehingga dengannya kekayaannya menjadi hilang. Begitupun juga dengan Fir'aun. Kekuasaan yang dia miliki tidak bertahan untuk selamanya. Ada masanya dia menjadi tumbang. Ini persamaan yang pertama, atau kemiripan yang pertama. Kemiripan yang kedua, bahasanya air hujan itu yakni air hujan yang turun ke bumi itu tidak stabil pada satu keadaan. Tidak stabil pada satu keadaan. Ada keadaan yang jernih, yang awalnya mungkin dia jernih, setelah ketemu dengan atau setelah bertemu dengan sampah dia menjadi kotor. Kemudian dari hal tersebut lama-kelamaan dia akan menjadi jernih lagi. Yani tidak stabil pada satu keadaan. Maka demikianlah dunia. Ada masanya seseorang itu dia bahagia, ada juga masanya dia sedih. Ada masanya dia tertawa, ada juga masanya dia menangis. Tidak selamanya orang itu bahagia. Tapi di sana ada masanya kapan dia menjadi sedih, kapan dia menjadi menangis. Ada suka dan duka di kehidupan dunia. Sehingga kata pepatah Arab, dawamul hal minal hal. Ini keadaan yang stabil dalam suatu kondisi dalam kehidupan dunia itu sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil. Ini kemiripan yang kedua. Kemiripan yang ketiga, bahasanya air hujan itu tidak awet. Dia berada pada satu tempat, kemudian dia pergi. Mungkin tadinya dia berada di dataran tinggi, kemudian dia berpindah ke dataran rendah. Maka demikianlah dunia. Dunia itu fana. Maka bagi kita di kehidupan dunia ini hanya dua pilihan. Apakah dunia itu akan meninggalkan kita, ataukah kita yang akan meninggalkan dunia? Jadi dunia meninggalkan kita. Dulunya kita memiliki harta, memiliki kekuasaan, kemudian bersamaan dengan waktu atau berjalannya waktu,
harta tersebut akan meninggalkan kita. Ya, kekuasaan tersebut akan meninggalkan kita. Atau kita akan meninggalkan dunia. Akan tiba masanya kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Ini kemiripan yang ketiga. Kemudian kemiripan yang keempat, bahasanya yakni tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam air itu dia tidak akan basah, pasti akan basah. Orang yang masuk ke dalam air, menceburkan dirinya ke dalam air, pasti akan basah. Mungkin ada basahnya ini hanya sekedar basah saja, ada yang sedang dan ada yang basah kuyup. Ya, maka demikianlah dunia, kehidupan dunia. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam kehidupan dunia dengan berbagai macam bentuknya, dia akan terbebas dari fitnah dunia. Pasti akan dihinggapi dengan fitnah dunia, berupa harta, tahta, wanita, ya, dan lain sebagainya dari fitnah-fitnah dunia. Hatta itu adalah orang-orang soleh, para ulama, ya, pasti akan ya terfitnah dengan dunia. Kemudian kemiripan yang kelima adalah bahasanya air itu, yakni apabila sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan porsinya, maka akan bermanfaat. Air hujan yang turun dari langit apabila mengenai tanah yang di mana hal tersebut yang di mana air tersebut sesuai dengan porsi pada tanah tersebut, maka akan bermanfaat pada tanah tersebut, akan menyuburkan tanaman-tanaman, maka mungkin akan membawa unsur hara, ya, sehingga tanaman itu menjadi subur. Namun apabila dia melebihi kadarnya, maka akan membawa mudarat, membawa bencana, terjadinya banjir dan lain sebagainya. Ya, maka demikianlah juga dengan kehidupan dunia. Orang yang mengambil dari kehidupan dunia ini sesuai dengan kadar dan porsinya, maka itu akan bermanfaat bagi hamba tersebut. Namun apabila dia mengambil dari dunia ini melebihi porsi dan kadarnya, maka akan membawa mudarat pada hamba tersebut. Sehingga demikianlah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an mempermisalkan kehidupan dunia ini dengan air atau dengan air hujan. Kemudian saudari hormat Allah Subhanahu wa taala, ya, penulis di sini mengatakan, ya, wa fi hadhil ayat, dan di ayat-ayat ini yang kita sebutkan tadi dan yang semisalnya, ini menunjukkan tahqiru sya'ni dunia, menunjukkan akan hinanya kedudukan dunia, akan hinanya kedudukan dunia. Lantas bagaimana? Apakah yang apa yang dicela dari kehidupan dunia itu? Apakah dunia itu sendiri ataukah bagaimana? Maka yang dicela dari dunia yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah bukan yang dicela dari dunianya itu sendiri, bukan dari bentuknya, dari waktunya, tidak. Bahkan orang yang mencari dunia, mencari nafkah, ini punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis bahasanya ada seseorang yang lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat saat melihat orang tersebut, dia memiliki kekuatan dan semangat yang terpancar. Maka para sahabat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, seandainya saja kekuatan orang itu digunakan di jalan Allah,
yaitu maksudnya adalah untuk berjihad, maka itu sangat luar biasa. Maka Rasulullah SAW pun memberikan penjelasan kepada para sahabat. Beliau mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Seandainya keberangkatannya orang tersebut untuk menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, maka ini dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mencari dunia. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wa in kana kharaja yas'a ala abuwaini shaykhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah. Seandainya orang tersebut dia keluar dia keluar untuk mencari nafkah, untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua renta, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi, dan seandainya orang itu keluar untuk mencari nafkah, untuk menafkahi dirinya sendiri, ya, agar dia tidak meminta-minta kepada orang lain, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Namun apabila orang tersebut dia keluar bekerja dalam rangka untuk riyah, untuk pamer di hadapan manusia. Ada orang seperti ini, dia keluar untuk mencari nafkah, namun dia riya, dia pamer dan berbangga diri di tengah-tengah manusia. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa fi sabilis syaitan, maka dia berada di jalan syaitan. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang dicela itu bahkan bukan pada perkara dunianya, akan tetapi pada perkara bagaimana manusia itu memperlakukan dunia. Ya, bagaimana manusia itu memperlakukan dunia. Ini yang dicela. Saudariku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa anha daru zawalin wa fana'in, dan bahasanya dunia itu adalah tempat yang berujung pada kehancuran dan juga kefanaan. Dunia ini adalah tempat sebuah negeri yang berujung pada kehancuran dan kefanaan, tidak kekal. Wa dunya fu'la minad dunu, dan dunia ini yakni dia diambil dari wazan fu'la, dari kata apa? Dari kata ad-dunu, yakni al-qurbu, yakni dekat. Kenapa dinamakan dengan hal tersebut? Kata beliau, li sabaqiha lil ukhra, dikarenakan dunia itu mendahului akhirat, dikarenakan dunia itu mendahului negeri akhirat. Dan juga dikatakan dunia lidunuha ilal zawal, dikarenakan demikian mudahnya hancur. Inilah yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, tatkala dia menulis atau menyebutkan hadis pertama di Sahihul Bukhari. Maka dunia ini, saudariku rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah naungan yang akan pergi. Sebuah naungan yang akan pergi, yang akan meninggalkan kita. Wal ghurur biha halakun, dan tertipu dengan dunia ini merupakan kebinasaan. Orang yang tertipu dengan dunia ini dia akan binasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-An'am, wa gharathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dan kehidupan dunia
menipu mereka. Wasyahidu ala anfusihim, dan mereka pun bersaksi terhadap diri mereka sendiri, annahum kanu kafirin, bahasanya mereka itu termasuk orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir tertipu dengan dunia. Ya. Beda halnya dengan orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari dunia untuk menopang ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang penyair, dia mengatakan, hiya dunya taqulu bimil'i fiha, hadari min batshi wa fatki, fala yarurkum minni ibtisamun, faqauli mudhikun wal fi'lu mubki. Dia mengatakan, hiya dunya taqulu bimil'i fiha, dunia itu berkata dengan sepenuh mulutnya. Seandainya dunia ini punya mulut, dia akan berkata, membuka mulutnya lebar-lebar, sambil dia mengatakan, hadari, waspadalah dan waspadalah, min batshi wa fatki, dari seranganku yang mematikan dan kehancuran karena diriku. Ya. Fala yaghurkum minni ibtisamun, maka janganlah senyuman dariku ini menipu kalian. Janganlah senyuman dari dunia ini menipu kalian. Faqauli mudhikun wal fi'lu mubki, maka ucapanku ini membuat tertawa dan perbuatanku membuat menangis. Ya. Inilah hakikat kehidupan dunia. Ikhwatan iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga beliau mengatakan wazari la, ya. Kata beliau, wahia daru naqdin wa ta'abin. Maka dunia ini adalah tempat yang penuh dengan kesusahan dan kepayahan. Ar-ra'isu la yu'anni'a, atau ar-ra'isu la yuhanni'a bi ri'asatihi. Kata beliau, maka pemimpin ini dia tidak akan selalu bahagia dengan kepemimpinannya. Orang yang menjadi pemimpin, menjadi presiden, maka tidak murni 100% dia bahagia terus. Ada waktunya bahagia, ada waktunya sedih. Wattajir la yuhanni'a bitijaratihi, maka seorang pedagang atau konglomerat ini tidak 100% dia mutlak bahagia dengan perdagangannya. Ada masanya dia untung, ada juga masanya dia rugi. Ada masanya dia bahagia, dan ada juga masanya dia sedih. Ada masanya dia tertawa dengan melihat perdagangannya, dan ada juga masanya dia menangis, mungkin dia bangkrut dan lain sebagainya. Wazari la yuhanni'a bizira'atihi, maka seorang petani juga dia tidak 100% akan mutlak bahagia terus dengan pertaniannya. Ada masanya dia bahagia tatkala dia menikmati hasil panennya, dan ada juga masanya dia sedih tatkala dia melihat hasil dari apa yang dia tanam ini hancur. Dia tidak nikmati dari apa yang dia tanam. Terus demikian dari kehidupan dunia. Seperti roda, ada masanya dia berada di atas, dan ada juga masanya dia akan berada di bawah. Fa idza salahat li ahadin min janibi tadahwarat alaihi min jawanibi ukhra, maka apabila dunia ini
baik pada seseorang dari satu aspek, maka tadahwarat alaihi min jawanibi ukhar, maka pada aspek-aspek yang lain akan buruk pada hamba tersebut. Pada satu aspek dia mungkin akan bahagia, namun pada aspek-aspek yang lain tidak seperti itu. Demikianlah hakikat dunia, ikhwatan iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fasa'adah fi hadhihi dunya la tatim li ahadin, maka kebahagiaan di kehidupan dunia ini tidak terwujud secara sempurna kepada seorang pun. Tidak terwujud secara sempurna kepada seorang pun. Ya, seperti yang dikatakan oleh penulis tadi, dari satu aspek atau dari satu sisi dia bahagia, namun dari sisi-sisi yang lain, aspek-aspek yang lain dia tidak bahagia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Ya. Yani ai fi syiddah, yani dalam keadaan kesusahan. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Qatadah, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani jenazah lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustarihun wa mustarahun minhu. Ada orang yang mendapatkan kenyamanan dan ada pula orang yang di mana orang lain itu menjadi nyaman karena ketiadaannya, karena kepergiannya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mal mustarihu wal mustarahu minhu. Ya wahai Rasulullah, siapa orang yang mendapatkan kenyamanan dan siapa pula orang lain yang menjadi nyaman karena ketiadaannya. Ya, ada orang yang beristirahat dari kehidupan dunia, dan ada pula orang di mana orang lain itu dia beristirahat karena ketiadaan orang tersebut. Ada orang meninggal dunia, ternyata ada tetangga-tetangganya mengucapkan alhamdulillah. Mereka beristirahat dari gangguan orang tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Seorang hamba yang mukmin, dia ini beristirahat dari keletihan dunia dan kesulitannya menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang mukmin, dikarenakan kehidupan dunia bagi seorang mukmin itu seperti penjara. Seperti penjara. Sekaya apapun dari kehidupan dunia yang dirasakan oleh seorang mukmin, itu bagaikan penjara bagi dia dibandingkan dengan negeri akhirat. Dibandingkan dengan negeri akhirat. Kemudian kata beliau, wal abdul fajir yastarihu minhu al ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Adapun hamba yang fajir, yang gemar bermaksiat, melakukan kejahatan, maka beristirahat darinya para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan juga negeri-negeri. Hamba Allah Subhanahu wa taala beristirahat karena ketiadaan orang-orang fajir, karena mungkin mereka diganggu, diintimidasi dan lain sebagainya.
Ya. Dan negeri-negeri juga mereka beristirahat karena kepergian orang-orang fajir. Nah, orang-orang fajir membuat kekacauan di negeri-negeri. Ya, sebab dengan maksiat mereka yang mereka lakukan, maka ini akan berdampak pada suatu negeri. Berdampak pada suatu negeri. Serta pepohonan wasajar ini juga beristirahat dengan kepergian orang-orang fajir. Meninggalnya orang-orang fajir, pepohonan ini beristirahat darinya. Ya. Serta hewan-hewan. Ya, yang hewan juga beristirahat dari ketiadaan orang-orang fajir. Ya, ketiadaan orang-orang fajir. Maka ikhwatan iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ya, menunjukkan kepada kita akan bagaimana kehidupan seorang mukmin dan juga kehidupan hamba yang fajir yang gemar melakukan kejahatan atau kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggalnya orang fajir ini membuat apa yang ada di kehidupan dunia, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ini mereka beristirahat. Ya, mereka beristirahat. Karena dengan adanya mereka di kehidupan dunia, ini membawa kemudaratan baik pada para hamba Allah Subhanahu wa taala maupun pada negeri yang mereka tempati atau pepohonan-pepohonan yang ada di dalam negeri tersebut serta hewan-hewan yang ada di dalam negeri tersebut. Semuanya beristirahat dengan ketiadaan atau kepergian dari orang fajir. Ikhwatan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini dikarenakan kondisi cuaca tidak memungkinkan. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.